Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pop-up box yang kami buat, yaitu tentang persamaan linear satu variabel, di mana pop-up box ini telah dibuat sedemikian rupa sehingga untuk menarik minat baca para siswa. Nah, pada bagian pertama ini adalah tentang pandemi yang saat ini sedang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia ya, yaitu coronavirus. Apa sih itu coronavirus? Coronavirus adalah virus yang menyerang saluran pernafasan sehingga menimbulkan flek pada paru-paru. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian orang-orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Gejala umum pada COVID-19 adalah demam, batuk kering, kelelahan. Gejala tak umum terdiri dari rasa tak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa dan penciuman, ruam pada kulit, perubahan pada jari tangan atau jari kaki. Gejala yang serius antara lain adalah kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tekanan pada dada, dan yang terakhir adalah hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Dan yang terakhir itu adalah pencegahan yang harus kita lakukan untuk mencegah COVID-19, antara lain adalah rajin cuci tangan, jangan sering menggunakan tangan di area wajah, menggunakan masker saat keluar rumah, jaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter, berjemur di bawah sinar matahari selama 15 menit pada pukul 10 pagi. Mari kita lanjutkan pada halaman yang berikutnya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang persamaan linear satu variabel, teman-teman sudah tahu belum apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Untuk itu, terlebih dahulu kita akan belajar tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Yuk, kita simak percakapan berikut ini. Nah, ini bisa untuk ditarik. Begitupun dengan yang ini. Kita buka untuk lembaran yang di tengah. Yang pertama, kita baca percakapan antara Yuki dan Lukas terlebih dahulu. Yaitu Yuki berkata, "Lukas, kamu tahu nggak kalau Jakarta itu ibu kota Indonesia loh?" Lukas menjawab, "Iya benar, kalimat kamu itu loh." Lihat deh, poster depan toko itu kalimatnya salah tuh." Yuki berkata, "Iya, salah. Masa harga 2 mangkuk 50.000? Kan 1 mangkuk harganya 10.000. Lukas menjawab, 10.000 tambah 10.000 sama dengan 50.000. Salah tuh." Yuki berkata, "Lihat ke toko sushi itu deh. Harga 5 sushi 150.000. Itu benar atau salah ya?" Lukas menjawab, "Tidak tahu. Sebenarnya kalimat yang kamu ucapkan tadi termasuk kalimat apa ya? Kalimat terbuka atau kalimat tertutup?" Nah, perhatikan di sini ada angka yaitu 1, 2, dan 3, yaitu menunjukkan pada kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Nah, kita beralih pada halaman berikutnya untuk mencari tentang penjelasan dari percakapan tersebut.
adalah halaman untuk menjelaskan tentang kalimat yang percakapan sebelumnya ya. Oke, nah pada contoh nomor 1, kalimat tersebut merupakan kalimat yang benar. Lalu contoh nomor 2 dan 3 adalah kalimat yang salah. Kedua kalimat tersebut adalah kalimat tertutup karena sudah dapat dipastikan kebenarannya. Misalnya, kamu diajak temanmu untuk membeli buku, lalu kamu memberikan jawaban yang pasti, yaitu iya. Jadi, kalimat pertanyaan dari dia itu juga dapat dikategorikan ke dalam kalimat tertutup. Lalu, bagaimana dengan kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah sebuah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena ada unsur yang belum diketahuinya. Unsur yang belum diketahui tersebut disebut variabel. Contohnya, 2x plus 1 sama dengan 11. Kalimat tersebut belum dapat ditentukan kebenarannya karena belum tahu berapa nilai x-nya, dan x inilah dinamakan variabel. Apa yang dimaksud dengan variabel? Variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili sebarang anggota suatu himpunan semesta yang dilambangkan dengan huruf kecil. Persamaan linear satu variabel atau SPLSV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya punya satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX plus B sama dengan 0 dengan A dan B bilangan bulat, bukan 0. Alasan mengapa kita harus belajar kalimat terbuka dan kalimat tertutup terlebih dahulu, yaitu karena sistem persamaan linear satu variabel ini merupakan kalimat terbuka. Nah, kita beralih ke halaman selanjutnya. Ini kita bisa geser ke tengah, jadi tidak menutupi ya. Nah, menentukan akar penyelesaian persamaan linear satu variabel. Penyelesaian dari suatu persamaan linear suatu variabel sering disebut sebagai akar penyelesaian. Jadi, jika variabel suatu persamaan linear satu variabel diganti dengan akarnya, maka persamaan tersebut menjadi benar. Dan jika diganti dengan yang bukan akar, maka menjadi kalimat salah. Adapun cara menentukan akar penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah sebagai berikut. Dengan cara substitusi. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan x plus 3 sama dengan 7. Untuk x variabel pada bilangan asli. Kita jawab ya, kita buka. Nah, misalnya, untuk x sama dengan 1, maka 1 ditambah 3 sama dengan 7. Kalimat tersebut adalah salah karena 1 ditambah 3 sama dengan 4. Dan yang kedua adalah x sama dengan 2, maka 2 plus 3 sama dengan 7, itu juga salah. Yang ketiga adalah x sama dengan 3, maka 3 plus 3 sama dengan 7. Maka kalimat tersebut adalah salah. Yang keempat adalah x sama dengan 4, maka 4 tambah 3 sama dengan 7. Kalimat ini adalah kalimat benar karena 4 ditambah 3 sama dengan 7. Yang berikutnya adalah x sama dengan 5, maka 5 plus 3 sama dengan 7. Kalimat tersebut adalah kalimat salah karena 5 ditambah 3 sama dengan 8, bukan 7. Ternyata jika x diganti dengan 4, kalimat tersebut menjadi benar. Maka penyelesaian dari persamaan x plus 3 sama dengan 7 adalah 4. Kita beralih pada halaman berikutnya. Sanikan agar tidak menutupi. Menyelesaikan persamaan dengan menambah atau mengurangi dan mengali atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Konsep dasar.
1. Menambah atau mengurangi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama bertujuan untuk variabel dan konstanta supaya terpisah tidak satu ruas. Mengalihkan atau membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama bertujuan untuk menjadikan koefisien dalam variabel adalah 1. X plus 7 sama dengan 12. X plus 7 dikurangi 7 sama dengan 12 dikurangi 7. Kedua ruas dikurangi dengan 7 supaya tinggal X di ruas kiri, yaitu variabel saja. Jadi X sama dengan 5. Kita buka pada contoh soal yang kedua, yaitu 4A min 8 sama dengan 4. 4A min 8 plus 8 sama dengan 4 plus 8. Kedua ruas ditambah 8 supaya tinggal 4A di ruas kiri. 4A sama dengan 12. 4A dibagi 4 dan 12 dibagi 4. Kedua ruas dibagi dengan 4 supaya A berkoefisien 1. A sama dengan 3. Per 3Y ditambah 6 sama dengan 12. 1 per 3Y plus 6 min 6 sama dengan 12 min 6. Kedua ruas dikurangi 6 supaya tinggal 1 per 3Y. Jadi 1 per 3Y sama dengan 6. 1 per 3Y dikali 3 sama dengan 6 kali 3. Kedua ruas dikalikan 3 supaya Y berkoefisien 1. Y sama dengan 18. Nah, yang selanjutnya adalah memecahkan masalah sehari-hari yang berkualitas dengan PLSV atau persamaan linear satu variabel. Contoh, dalam suatu ujian terdapat 40 soal. Jika ada peserta yang sudah mengerjakan, yaitu adalah P buah soal dan sisanya tinggal 7 buah. A. Susunlah persamaan dalam P. B. Berapa buah soal yang sudah dikerjakan? Nah, kita jawab ya. A. 40 dikurang P sama dengan 7. B. 40 dikurang P sama dengan 7. Jadi 40 dikurang P dikurang 40 sama dengan 7 dikurang 40. Negatif P sama dengan negatif 33. Negatif P dikali negatif 1 sama dengan negatif 33 dikali negatif 1. P sama dengan 33. Setelah itu, selanjutnya bagian akhir adalah ada suatu alat yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, di sini kita bisa buka. Ini jadi terdapat uang di dalamnya.
Begitupun juga sama dengan berarti kita ada di ruas bagian kanan 12 ya. 1 di sini ada 12, maka kita tambahkan variabel tersebut. Nah, kita tambahkan 7 buah titik pada bagian minus, itu 2 sudah seperti ini. Kita ambil ini 7, sama dengan 5 karena di sini sticknya tersisa 5 buah ya, 1 2 3 4 dan 5. Seperti itu cara penggunaannya. Kita lanjut untuk yang soal kedua. Contoh soal yang kedua yaitu 3y plus 5 sama dengan 2y plus 2. Kita kerjakan, yaitu 3y kita berikan 3 buah stick. Ada variabel dan 5 selesaikan dulu bagian variabel. Kita cari yang nilainya terkecil. Di sini ada 2 dan 3. Otomatis yang terkecil adalah 2. Kita berikan 2 buah stick lagi pada bagian minus variabel. Ini 2 variabel dan 2 juga pada buah dan di sini ada 2 buah. Ambil yang terkecil.
hasil nilai plusnya. Begitupun juga di bagian kanan. Kita ambil 2. Nah, lalu bagaimana hasilnya ketika semuanya berada pada bagian kiri? Kita cukup menambahkan 3 buah stik karena di sini ada 3 buah stik. Tetapi kita menambahkannya di bagian kanan dengan hasil yang negatif. Dengan bagian negatif. Seperti ini. Lalu kita tambahkan juga 3 plastik pada bagian negatif di sebelah kiri. Ini sudah dapat diambil bukan? Dari soal 3Y plus 5 sama dengan 2Y plus 2 adalah hasilnya Y sama dengan negatif 3 karena di sini terdapat pada hasil negatif ya, bagian negatif seperti itu. Sekian dari kami. Maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat yang kami ucapkan. Semoga bermanfaat.